Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Saat ini kita berada di pendopoan rumah dinas Bupati Empat Lawang dengan latar belakang jembatan tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang. Dan telah hadir bersama kami di sini salah seorang masyarakat inovatif. Selamat datang kepada Bapak Kodri Malisi dari Empat Lawang Hani ya Pak ya. Betul. Gimana kabarnya Pak? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya. Hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Kodri. Inovasinya yaitu lembayung senja, lebah trigona bikin untung dan sejahtera. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, nah ini kok bisa timbul ide Pak membuat inovasi lembayung senja ini, bisa diceritakan Pak? Pertama dari semenjak masa pandemi, masa COVID-19 itu, jadi penghasilan masyarakat Empat Lawang ini rata-rata agak berkurang. Oke. Jadi kami berpikir gimana caranya supaya peningkatan masyarakat itu agak meningkat. Jadi kami belajar dari sosial media, akhirnya ketemulah lebah madu kelanceng ini. Oke. Nah, jadi dia tuh agak unik, madunya itu bisa kita ternak sendiri ternyata. Jadi dia dari madunya kecil Ibu, madunya kecil sekali, itu bisa kita ternak, kita taruh di dalam kotak topping itu, sehingga dia bisa membuat kantong madu di atas. Jadi tidak mengganggu kehidupan madunya tersebut. Jadi sangat gampang sekali untuk menternakkan lebah madu ini. Oh, jadi ini lebahnya spesial gitu ya, khusus. Ya. Itu ditemukannya baru atau gimana Pak? Sebetulnya sudah lama, tapi memang di Sumatera Selatan ini memang agak lebih banyak dari daerah-daerah lain untuk lebah madu kelanceng ini, karena dia keranceng ya namanya. Madu kelanceng, madu kelulut sama trigona. Itu sama namanya. Kalau untuk bahasa sininya namanya gegelo Ibu. Jadi dia itu kecil seperti lalat, dan bisa menghisap bunga dari yang paling kecil. Artinya dia sangat protein dan kandungan madunya lebih banyak khasiatnya. Jadi terutama untuk penderita diabetes, karena dia tidak mengandung gula tinggi glukosa, ya. Terus dia mengandung 30% air, kadar air. Nah, jadi ini lembayung senja lebah triguna ini bikin untung dan sejahtera ini maksudnya gimana Pak? Apa pemanfaatan lebah keranceng tadi dikomersilkan seperti itu ya? Ya betul Ibu. Jadi di tempat kita ini kan banyak rata-rata kan kebun hutan ya. Jadi di sini banyak pokok-pokok kayu itu yang sudah tidak produktif. Itu rata-rata lebah kelanceng madu kelulut ini dia bersarang di pokok-pokok kayu yang tidak produktif tadi. Jadi kita potong atas bawah, kita bawa pulang, terus kita pasangin kotak di atasnya, nanti dia membuat kantong madu di atas, sehingga kita bisa panen langsung dari atas tanpa mengganggu sarangnya ya, di atas gitu ya. Jadi, sama seperti walet ini. Jadi kita tidak perlu ngasih makan, tidak perlu merawat, dia mencari makan sendiri. Jadi dia bekerja untuk kita. Seperti itu. Nah ini saat ini apakah punya peternakan lebah sendiri atau gimana untuk usaha ini? Nah, jadi kami Empat Lawang Hani ini sebetulnya dari beberapa orang hobi tadi, kami bikin kelompok paguyuban seperti itu. Akhirnya satu orang punya, ada yang 100, ada yang 200, ada yang banyak sekali yang punya. Jadi sekarang ini untuk di Empat Lawang ini sudah mencapai 1.800 kotak itu. Itu jadi, besar kotaknya, ukurannya atau kotaknya gimana? Kecil, ukuran 40x40, sama loknya kami nyebutnya lok, atas itu kami sebut topping. Jadi di sini kami ada wisata seruput namanya Ibu. Jadi langsung minum madu dari sarangnya gitu ya. Jadi gitu. Untuk skala rumahan, satu rumah itu punya 5 lok sama topping itu sudah bisa mencukupi kehidupan keluarga. Karena 1 liter itu bisa dipanen dalam waktu 1 bulan. 1 liter itu kita bisa jual, kalau untuk di daerah sini bisa sampai 200.000. Kalau kita jual online bisa sampai 300.000. Jadi kalau satu rumah punya 5 lok topping tadi, kita tinggal kalikan.
Oke. Jadi untuk periuk nasinya sudah bisa terpenuhi. Oke, jadi ini memang kita disosialisasikan supaya setiap rumah itu sudah mulai beternak lebah ini ya Pak ya? Ya betul. Jadi kita kemarin mencoba di daerah Desa Batu Raja ini. Jadi di sana sudah dari banyak penduduk itu hampir 35% sudah membudidayakan ternak ini. Jadi ini memang disosialisasikan untuk punya di rumah masing-masing paling tidak 5 sangkar gitu ya Pak ya, untuk menambah topping gitu ya, untuk menambah penghasilan pendapatan mereka masing-masing gitu ya. Jadi itulah gunanya kami bikin kelompok Empat Lawang Hani ini. Kami kawan-kawan yang hobi tadi mendatangi rumah-rumah. Kebetulan mereka kan rata-rata berkebun Ibu. Jadi hampir di setiap kebun itu ada kelulut kelanceng, ini hampir ada mereka di setiap kebun itu. Jadi di kebun karet, kebun durian, kebun pohon apa saja, pokok apa saja yang kira-kira sudah mati itu pasti ada di situ ya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi terus untuk memperbanyak koloni tadi kita banyak yang pencarinya, gitu, pembolang istilahnya kami sebut ya. Jadi kita beli dari mereka itu 150.000 satu log ori kami nyebutnya gitu kan. Nanti kita bikin kotaknya itu menjadi satu buah log topping yang sudah jadi siapan. Jadi dari log topping yang original lah ya, dari liar, dari hutan gitu, atau dari produk kayu yang memang bukan diternakan, kemudian diambil, dibuatlah, baru dibudidayakan seperti itu Pak ya. Iya, jadi dia tidak mengganggu kita, artinya tidak menyengat, tidak menggigit, asal kita tidak ganggu. Jadi sekarang kita di kota tebing tinggi ini bahkan di rumah yang tidak punya pekarangan, yang penting dia punya vegetasi bunga. Karena yang dibutuhkannya itu pertama getah, yang kedua nekstar bunga, yang ketiga air. Dan itu sudah tercukupi karena kemarin kebetulan ada ibu-ibu PKK di sini kan lomba bunga Ibu. Jadi di Empat Lawang ini banyak bunga. Jadi sangat gampang kita untuk mencari makannya. Betul. Nah, hambatannya sendiri Pak dalam dari awal tahu adanya lebah keranceng ini sampai sekarang sudah berkembang ya, bahkan sudah mengajak masyarakat untuk juga ikut beternak gitu. Ya sebetulnya kalau hambatan alhamdulillah tidak ada, karena rata-rata orang menyukai madu Ibu. Karena madu itu memang ada yang belum lihat khasiatnya, tapi sudah tahu bahwa madu itu sangat baik gitu, sangat baik sekali untuk kesehatan. Dia berbeda dengan madu hutan gitu ya. Madu hutan itu tuh ada kandungan gula. Dan kalau madu kelulut ini, madu kelanceng ini kalau kita minum itu biasanya Bu besok pagi itu segar badan. Kalau flu, pilek itu enak badan di sana. Terus rasanya cenderung asam. Karena dia ada 30% air kandungannya yang ada. Makanya baik untuk orang diabetes ya, karena kandungan glukosanya rendah gitu ya. Sekali, hampir tidak ada. Nah, harapan kedepannya seperti apa Pak untuk pengembangan produk Empat Lawang Hani ini? Harapan kami memang supaya masyarakat ini bisa menghasilkan produk-produk yang kira-kira untuk menunjang kehidupan keluarga, seperti madu kelulut yang kami lakukan sekarang ini. Jadi kami juga sangat terbantu, alhamdulillah dibantu pembinaan dari Ibu PKK di kabupaten ini. Jadi kita sekarang sudah mulai memberi inovasi ke kabupaten lain melalui Ibu PKK dari kabupaten ini. Nah terakhir nih, pesan dan kesan untuk sahabat inovasi gimana Pak di rumah? Silakan. Kami berpesan, jadilah narasumber, jadilah orang-orang yang bermanfaat. Jadi kalau kita jadilah pemberi, jangan jadi peminta. Jadi kalau kita memberi, artinya kita akan bahagia, akan senang gitu. Mungkin seperti itu. Iya, ucapan terima kasihnya Pak. Terima kasih kepada yang melaksanakan acara ini sehingga acara ini bisa terselenggara. Mudah-mudahan madu kelulut, madu kelanceng kami ini dan kabupaten kami bisa dikenal dengan kegiatan madu kelulut Empat Lawang Hani ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kodri Malisi sudah hadir di podcast kami. Mudah-mudahan
lebih banyak lagi masyarakat yang memiliki peternakan lebah ini ya Pak ya, sehingga bisa mandiri secara finansial gitu ya. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Empat Lawang, Bapak Haji Buyoncik Muhammad, melalui Bapak Dalitbang Kabupaten Empat Lawang yang telah memfasilitasi Roadshow One Day One Innovation. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya inovasi ini, dapat meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat, kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.